Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ini terlalu banyak. Ada seseorang yang di sini menganggap kamu satu-satunya yang dia inginkan dan yang dia mau, ya. Dia adalah orang yang memiliki perasaan terhadap kamu, bahkan ada gairah ingin memilikimu atau mendapatkanmu. Kita lihat energi siapakah orang ini. Five of Pentacles. Oke, kalau aku lihat nampaknya saat ini dia sedang mengalami kesulitan karena mungkin dia lagi banyak mengalami kehilangan ya. Bahkan ada perasaan juga dia ditinggalkan. Kehilangan ini bisa apapun ya. Aku lihat di sini dia banyak mengalami kehilangan. Kalau misalnya ini Pentacles, kemungkinan karir, keuangan yang seperti itu ya, uang. Bahkan ada sebagian dari mereka ini mungkin yang pengangguran saat ini ya. Saat ini dia benar-benar berjuang untuk bertahan hidup ya, untuk menstabilkan lagi kehidupan dia. Dan aku lihat saat ini dia merasa seperti terasingkan oleh entah keluarganya, teman-temannya, atau ya siapapun ya. Dan dia merasa kayak ini sebuah aib gitu loh ya, atau bahkan dia merasa bahwa dirinya aja aib seperti itu. Untuk masalah hubungan kalian, aku melihat sepertinya dia merasa sudah ditinggalkan olehmu, sudah diabaikan olehmu, sudah tidak diinginkan lagi olehmu, seperti itu ya, atau memang sudah ditolak. Mungkin di sini sudah ada pemblokiran atau ya kamu sudah benar-benar move on atau gimana. Intinya dia merasa sudah ditinggalkan seperti itu ya, dan dia merasa seperti sekarang ini seperti sendirian. Karena memang ada keretakan di hubungan kalian sehingga adanya perpisahan atau bahkan perceraian di sini. Dan aku lihat juga di sini ada pertanda bahwa ada skandal nih yang mungkin dia pernah lakukan. Ada pernah melakukan MBA mungkin sehingga sampai adanya lahir keturunan yang mungkin tidak sah. Ya, baik itu mungkin secara agama atau secara hukum. Dan aku melihat memang dia terlibat juga atau dia terlibat dalam hubungan yang mungkin tidak dianggap bermoral atau tidak terhormat oleh saudara atau teman-temannya, seperti itu ya. Mungkin dia berselingkuh dengan istri orang atau suami orang, bisa jadi seperti itu. Tapi aku melihat saat ini ya, sebenarnya namun memang saat ini dia memang sedang mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan karena memang ada masalah keuangan atau kesehatan dia juga yang belum selesai, yang belum baik gitu ya. Dan aku lihat di sini dia merasa kayak perasaan dia itu sudah ditolak atau sudah diabaikan oleh kamu, seperti itu. Dan dia juga saat ini aku lihat ada yang lagi merasa kesulitan juga karena memang harus menjadi orang tua tunggal. Entah mungkin dia MBA dengan seseorang ya, dia hamil atau dia menghamili orang lain, dan dia harus ya bertanggung jawab membiayai anaknya itu, anak yang telah lahir itu gitu ya. Kemudian The Empress. Di mata dia, kamu adalah sosok yang penuh dengan sensualitas ya, feminim, terus itu penyayang ya, punya jiwa keibuan kalau kamu wanita ya. Kamu di mata dia cantik, terus indah ya. Juga kamu itu berkelimpahan, sukses,
orangnya nggak neko-neko, cinta damai, aman, tentrem ya. Saat bersama kamu dia ngerasa damai, aman, tentrem gitu ya, karena kamu nggak banyak ini itunya ya. Karena mungkin kamu memang orangnya itu juga mandiri ya, seperti itu. Terus juga di mata dia kamu itu punya jiwa yang selalu membumi, punya sifat yang selalu membumi, aman dalam kehidupanmu. Terus juga di mata dia kamu sosok yang selalu bisa memberi dan menerima cinta secara umum. Dan aku lihat di sini kamu orang yang penuh kasih sayang, perhatian juga ya. Dan aku melihat di sini kamu itu orang yang tidak takut untuk menuntut cinta dan dukungan dari orang-orang yang kamu cintai, karena memang aku lihat di sini kamu seseorang yang tidak takut menunjukkan emosi juga, karena memang kamu punya kepribadian yang penyayang, pengasuh seperti itu, sehingga ya kamu merasa bahwa amarahmu, kesalmu terhadap orang yang kamu cintai itu bentuk rasa cinta, bentuk rasa pedulimu seperti itu ya. Sehingga ya, aku lihat di sini kamu tidak takut untuk menunjukkan emosimu pada orang-orang yang kamu cintai. Dan di mata dia kamu juga orang yang selalu siap memberikan cinta dan dukungan kepada dia untuk membantu dia selalu tumbuh ya, selalu maju, tidak menyerah dalam kesulitan kehidupan seperti itu. Di mata dia juga kamu sosok yang secara finansial itu baik ya, tidak terlalu sering menghadapi masalah tentang keuangan, profesional dalam pekerjaanmu, bahkan dalam hubungan kamu selalu bisa memberikan dia kenyamanan dan hubungan yang sehat seperti itu. Jadi inilah mengapa dia pengen banget mendapatkan kamu. Tapi dia menyadari bahwa ternyata selama ini hubungan yang pernah kalian jalani, nih aku lihat orang lama ya berarti ya, banyak sekali gesekan dan ketidaksepakatan yang disebabkan oleh ketidakstabilan di hubungan kalian. Ini juga terjadi karena salah satu keyakinan di antara kalian ini lebih memperdulikan hal lain dibandingkan pasangan, sehingga pasangan merasa seperti cintanya tidak berbalas seperti itu ya. Nah, bisa jadi gini, kemungkinan kamu dulu itu cintanya tidak berbalas sama dia ya. Dulu kamu itu merasa seperti tidak dihormati, tidak dicintai, tidak diperlakukan dengan baik, sehingga adalah perselisihan di hubungan kalian ini ya. Kalian selalu bertengkar, tidak mau mendengarkan satu sama lain ya. Alih-alih kalian ingin membicarakan masalah ini, mencari solusinya, tapi karena di sini sama-sama ego, sama-sama tidak mau mendengarkan alasan satu sama lain, akhirnya ya udah semakin memanas ya, percakapan di antara kalian semakin memanas, hubungan kalian seperti itu. Dan kemudian aku lihat juga di sini ya ada kayak drama kekuasaan nih yang pernah dia lakukan juga. Ternyata dia ini pernah menyalahgunakan kemurahan hatimu ya. Kemudian mungkin ada ketidaksetaraan di antara kalian ya, atau mungkin selama ini dia pernah memeras kamu juga ya. Wow, kok paket komplit gini jahatnya ya. Jadi kemungkinan hubungan yang kalian jalani ini kan tidak stabil ya. Salah satunya terlalu otoriter ya, dan terlalu menyalahgunakan otoritas sebagai pasangan. Jadi salah satunya selalu bergantung atau tunduk kepada pasangan. Bisa jadi di sini mungkin kamu selalu tunduk dan bergantung sama dia. Karena dia tahu bahwa kamu itu orang yang sangat baik banget gitu ya. Terus itu juga di mata dia mungkin kamu orangnya lemah, tidak berdaya, sehingga bisa dimanfaatkan seperti itu. Atau juga mungkin kamu dulu terlalu polos atau terlalu baik, terlalu bucin sama dia, sehingga ya gampang dimanfaatkan. Jadi aku lihat dulu dia itu gampang sekali menguasai dirimu ya. Jadi apapun yang dia inginkan darimu itu seperti kamu selalu memberikannya kayak gitu ya. Dia selalu menyalahgunakan sifat baik kamu untuk memanfaatkan secara berlebihan, bahkan nih orang nggak pernah balas budi atau adanya timbal balik itu nggak pernah, sehingga hubungan kalian ada ketidakseimbangan. Bahkan sudah tahu tidak seimbang, dia juga tidak mau memperbaiki, meminta maaf kah atau apapun itu tidak. Sehingga inilah yang menjadi masalah di hubungan kalian. Dan aku lihat juga memang kalau misalkan kalian di sini belum menikah, berarti memang si dia ini orangnya egois atau kasar ya. Sehingga ya
mau nggak mau gitu ya. Aku lihat seiring berjalannya waktu kamu di sini memilih untuk menjauhi dia atau pergi dari dia. Dan aku melihat setelah kamu berpisah dengan dia pun masih ada rasa trauma atau apa ya, kayak sesal, ke-trigger lah ya. Kamu kayak masih ke-trigger gitu sehingga kamu sekarang tidak bersikap baik atau sedang tidak mau menerima pasangan baru ya, atau mungkin kamu tidak mau membuka hati atau ya nggak pengen aja gitu untuk berkenalan dengan orang baru atau berbaur di keluar sana, seperti itu. ingin fokus dengan diri sendiri. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi tantangan di hidupmu ya, karena apalagi kalau misalkan di sini umur sudah cukup matang untuk menikah, tapi kalian karena ke-trigger dengan yang orang yang kemarin, sehingga ada rintangan kalian untuk mendapatkan jodoh gitu. Oke, King of Cups. Mungkin kamu berdealing memang dengan seseorang pria yang secara emosional itu belum matang ya. Orangnya gampang stres, orangnya gampang gugup, acuh tak acuh ya. Orangnya juga memang gak ramah, naif, gampang depresi, orangnya dingin, penuh dengan tekanan, selalu menarik diri dari kamu ya. Apalagi kalau misalkan dia lagi ada masalah, pasti tiba-tiba ngilang, pasti tiba-tiba menarik diri dari kamu. Orangnya suka murung ya, orangnya nggak stabil, tapi dia juga punya sifat yang mendominasi dan manipulatif ya. Lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang seperti itu. Kemudian dia orang yang sangat berkonsentrasi pada emosi ya. Jadi kalau misalkan dia merasa tidak nyaman, emosian, tahu-tahu udah ngilang aja dia. Gitu, orangnya suka nggak stabil gitu ya secara emosional. Terus itu juga dalam hubungan, aku melihat di sini dia ini kan orang yang nggak stabil secara emosional, sehingga menyebabkan masalah di hubungan kalian. Karena mungkin selama ini dia tidak memperlakukan kamu dengan rasa hormat, dia tidak memperlakukan kamu dengan perhatian yang layak, seperti itu ya. Jadi kayaknya aku lihat di sini memang dia inilah orang yang selalu menyebabkan masalah pergejolakan di hubungan kalian. Terus juga aku lihat ada indikasi bahwa nih orang nggak pernah jujur ya, dia tidak pernah jujur, atau bahkan mungkin dia pernah menipu ya, entah menipu kamu atau menipu orang lain ya. Skenario terburuknya juga mungkin dia pernah melakukan pelecehan, entah itu terhadap kamu atau terhadap yang lain. Itu MBA itu ya, pelecehan. Terus itu juga orang yang punya dunianya sendiri gitu ya. Dia ini cuman punya kehidupannya sendiri doang kayak gitu loh ya. Aku lihat di sini kalau kayak gitu, narsis, egois ya, yang seperti itu ya. Aku melihat di sini ada pertanda perselingkuhan. Oke, bisa jadi dia ini orang yang mungkin pernah berselingkuh dari kamu, atau bisa jadi dia ini orang yang sudah menikah dan berselingkuh. Selingkuhannya bisa jadi kamu, atau kamu sudah menikah dengan dia, dia berselingkuh di luar sana. Kalian situasikan aja ya, ini orang pernah selingkuh atau memang suka selingkuh ya. Dia orang yang dingin, orangnya penuh perhitungan, mendominasi, suka menipu ya. Orangnya ya itulah, suka melecehkan, suka kekerasan ya. Gini, dia juga orang yang pintar sekali menipu. Dia ini penipu ulung, tapi dia ini orang yang cukup menawan dan ramah. Nah, mungkin karena sifatnya yang menawan, terus itu juga ramah ya, sehingga dia ini pintar sekali memanipulasi dan orangnya licik gitu loh. Makanya gampang orang-orang itu ditipu sama dia, karena itu dia orangnya kelihatannya menawan ya, mungkin ganteng atau cantik gitu, dan juga orangnya ramah, sehingga ya gampang lah termanipulasi ya dengan orang-orang yang sifatnya seperti ini. Dia orang yang tidak dewasa secara emosional dan orang yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, kalau aku lihat saat ini
entah ini kamu atau dia, atau memang kalian berdua sama-sama sedang membatasi diri untuk tidak saling menunjukkan ada apa dengan kalian masing-masing. Ya, kalau misalkan dari kalian berdua sama-sama membatasi diri berarti ini, tapi kalau misalkan salah satu dari kalian yang membatasi diri berarti ya yang membatasi diri itu kayak tidak mau pasangan lainnya itu tahu keadaan dia atau apa yang sedang terjadi dengan dia, kayak gitu ya. Karena ini ada pengaruh juga dari pihak ketiga, ya, entah ini dari keluarga, entah ini dari orang tua, atau dari pertemanan ya, bisa jadi ini dipengaruhi oleh pihak ketiga, atau bahkan ya selingkuhannya, atau orang yang memang suka dengan dia, ya, orang yang suka sama dia, terus dia dipengaruhi gitu loh. Ya, sehingga makanya di sini dia membatasi diri. Ya, bisa jadi dia atau kamu yang membatasi diri. Kalau misalkan di sini, enggak kok, aku nggak punya pihak ketiga, tapi memang aku yang membatasi diri, bisa jadi ini pengaruh. Jadi, misalkan gini, kan dia ini pernah selingkuh kan? Ya, dia pernah selingkuh. Nah, karena kamu ke-trigger dengan masa lalu, masalah yang pernah terjadi di antara kalian, sehingga kamu sengaja membatasi diri dari dia, tidak mau berurusan dengan dia, karena kamu kapok, karena kamu capek, karena kamu sudah lelah, ya, kamu sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia dan pihak ketiga di antara kalian gitu. Makanya di sini kamu menutup diri atau menjauhkan diri dari dia. Seperti itu, ya. Oke, jadi itu kenapa dia masih mengharapkan kamu untuk bisa bersama dengan dia, karena kamu adalah the Empress, ya. Ya menguntungkan lah bagi dia karena kamu sosok Empress di sini, gitu, ya. Oke, kita lihat lagi apa nih perasaan dia sebenarnya sama kamu, ya. Perasaan dia terhadap kamu. Okay, I love you unconditionally. Dia sangat-sangat mencintai kamu ya. Sayang banget dia sama kamu, cinta tanpa syarat. I want you, dia menginginkan kamu. I'm grateful from the spiritualism. Ya, dia aku lihat di sini kayaknya secara spiritual nih orang kuat ya. Entah dia melakukan amalan-amalan atau amalan-amalan apa gitu, atau dia memang punya ilmu-ilmu yang semacam kayak magic gitu, atau kalau tidak di bidang itu mungkin kayak spiritual itu banyak lah ya, kalian bisa bacalah di Google spiritual itu tentang spiritualitas diri sendiri misalkan, itu juga bisa ya. Intinya di sini dia sudah belajar tentang spiritualitas, orang yang pintar atau sudah belajar tentang spiritualitas, dan dia sudah attract to you ya. Jadi kalau ditanya tentang perasaan, of course dia cinta sama kamu, bahkan menginginkan kamu, dia sangat-sangat tertarik sama kamu. Hanya saja saat ini dia takut menghubungi kamu. Kenapa takut menghubungi kamu? Ya ini, dia pernah menyakiti kamu, terus juga mungkin saat ini memang masih ada pihak ketiga ya yang mempengaruhi dia, entah itu keluarga, orang tua, atau selingkuhannya. Oke, sering banget aku ya, bahkan masih sampai kemarin aku baca, kenapa kalau dia cinta, kenapa harus selingkuh? Ya, kalau mau selingkuh mah selingkuh aja mbak, ya mas. Ya, selingkuh itu sebenarnya nggak pilih-pilih berapa usianya atau gimana sifatnya ya. Karena kalau memang udah kebiasaan, sudah udah menjadi penyakit dia, mau selingkuh mah selingkuh aja gitu. Ya, udah nggak ada indikasi lagi kalau mau selingkuh tuh. Orang yang seperti apa, enggak. Ya, walaupun dia cinta ya, kalau dia pengen selingkuh dan dia tertarik dengan yang lain, ya selingkuh aja gitu. Toh nggak akan mungkin ada di dunia ini yang punya istri bisa sampai 4, 5, 6 ya, kalau misalkan dia cinta sama kamu. Buktinya istri pertama aja dia nggak mau ceraiin, tapi dia mau punya istri kedua, istri ketiga, istri keempat, ya kan, istri ketiga, kayak gitu ya. Jadi pemikirannya nggak usah 1+1 sama dengan 2 mbak ya. Kalau matematika iya 1+1 2, kalau kehidupan tuh belum tentu 1+1 2 gitu ya, paham maksudku ya. Kayak jadi berpikirnya secara realistis ya. Jadi nggak usah marah-marah. Aku juga yang baca
agak gimana gitu. Ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi aku lihat di sini sebenarnya dia takut untuk menghubungi kamu, tapi memang berharap apa ya, perasaan dia itu bisa berbalas, bisa bersama dengan kamu saat ini. Cuman dia takut menghubungi kamu karena dia pernah berlaku salah kepada kamu, gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Ini ada bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada Januari, ada apa itu? Juli, ada Maret, Februari, April, Mei, Agustus, Oktober, Desember, dan September. Kemudian sionya bisa sionya kamu atau sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada kelinci, ayam, naga, ular, kuda, tikus, monyet, anjing, babi, dan macan. Kemudian angkanya bisa angka apapun yang ada hubungannya dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 17, 21, 31, 16, 29, 2, 28, 10, 7, 22, 1, 23, 9, 27, 11, 5, 18, 26, 20, 12, 24, 30, 13, 8, 3, dan 6. Alfabetnya bisa apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, nama kah, inisial kah, atau apapun yang berhubungan ya. Oke, kemudian ini alfabetnya. A, F, U, W, B, O, E, S, J, Z, L, M, X, R, Y, I, N, Q, T, V, H, G, D, C, P, K, H, K. Oke, aku rasa cukup. Berpijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.